kembali di Podcast STT Kristus Alpha Omega Semarang, inspirasi kita bersama. Hari ini saya tidak sendirian, hari ini saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Gregorius Wito. Selamat datang, Pak. Ya, selamat. Ya, beliau Shalom. adalah ketua dari STT Kristus Alpha Omega Semarang. Sebelumnya bagaimana kabarnya, Pak? Luar biasa baik. Ya, kabar di STT bagaimana, Pak? Baik-baik saja. Aman, terkendali, ramai lancar lah. Oh, Oke, ramai lancar ya. Cukup membuat panas tapi nggak terlalu panas gitu. Iya. Anget-anget aja gitu. Oke, semuanya hari ini kita mau membahas topik yang sangat-sangat menarik, yaitu tentang neopaganism ya. Ini secara pribadi untuk saya ini adalah topik yang termasuk asing ya menurut saya, Pak. Dan saya juga baru ternyata ada topik yang begini. Jadi saya ingin tahu nih ya, sebenarnya neopaganism itu apa sih, Pak? Neopaganisme itu sederhananya adalah satu bentuk penyembahan kepada dewa-dewa kuno yang dulu pernah ada, tapi dewa-dewa ini dalam tanda kutip tenggelam ditelan zaman. Jadi kan sudah karena kekristenan, karena timbulnya agama-agama besar di dunia ini, praktek penyembahan itu kan tenggelam selama ribuan tahun. Ya. Nah, sekarang itu mulai kembali muncul. Ya, terutama di negara barat, Eropa, Amerika. Itu neopaganisme. Jadi di negara-negara barat sudah mulai muncul hal-hal Ya. ini, neopaganism ini. Dan kenapa harus concern? Di Asia kan nggak ada. Oh, jangan salah. Negara barat itu trendsetter. Mode dari sana, betul. teknologi dari sana. Segala-segalanya itu dari sana. Apa yang terjadi di sana itu akan segera mendunia. Ya. Jadi kita harus tahu. Berarti sekarang sedang marak-maraknya di. Marak banget. Sebetulnya nggak sekarang sih, sudah beberapa dekade ini, ya kan. Tapi karena multimedia, media massa mengekspos, dan mereka juga mulai berani untuk mengekspos siapa mereka. Dan kelihatannya sih baru ngebum sekarang gitu. Tapi itu sudah lama. Jadi apakah itu dalam bentuk kepercayaan terus mereka datang beribadah, atau itu hanya sebuah apa ya, Pak? Sebuah mungkin dalam bentuk patung dan lain sebagainya, itu sebenarnya bagaimana ya? Yang mereka yang terang-terangan terjadi penyembahan seperti zaman dulu ya. Salah satunya itu kan satanisme. Itu jelas penyembahan setan, penyembahan kepada witchcraft atau sihir gitu kan. Mereka punya ritual, dan itu kalau Anda searching di YouTube, semua ritual itu mereka lakukan dan mereka syuting terang-terangan. Tapi yang ada juga yang laten, tersembunyi dalam bentuk paradigma dan aktivitas-aktivitas keseharian yang tanpa disadari oleh yang bersangkutan, mereka sedang mempraktekkan neopaganisme. Ini yang perlu kita waspadai, karena jangan-jangan kita sendiri adalah pelaku. Berarti tidak serta-merta terus ada wujudnya ibadah. Enggak. Kadang ada di pikiran kita atau di pikiran orang-orang tertentu begitu ya. Iya, termanifestasi dalam perbuatan kita sehari-hari. Gitu. Bisa. Terus gimana sih, Pak, itu sejarahnya kok bisa ada neopaganism itu? Sebetulnya neopaganisme ini a long story ya. Contohnya paling gampang adalah kalau Anda penikmat film Avenger, film-film Marvel, DC, film-film Hollywood, Harry itu Potter kelihatan masuk ya, banget. Harry Potter udah pasti. Itu kelihatan kalau yang pocong beranak kuntilanak itu sudah pastilah itu ya, itu nggak usah dibahas. Tapi yang film-film superhero ini kelihatan banget gitu. Tokoh-tokohnya, terutama misalnya kayak Thor. Thor itu kan sebetulnya dewa. Ya kan, terus ada satu penyihir yang namanya siapa ya, saya lupa. Wanda Maximoff itu kan penyihir. Terus ada Doctor Strange. Kalau kita suka komik, kebetulan saya juga suka komik ya. Saya suka komik. Beberapa dewa-dewa atau setan-setan, bahkan benar-benar setan itu menjadi figur-figur komik. Contohnya Hellboy, itu ada filmnya kan. Hellboy itu kan setan yang keluar dari neraka, tapi dididik oleh seorang profesor, diarahkan menjadi tokoh yang baik, yang memburu setan kerjaannya, tapi dia sendiri setan. Nah, ini sebetulnya praktek neopaganisme. Terus video game, cuma sayang saya bukan seorang gamer, tapi beberapa video game itu keluar tokoh-tokoh spiritual yang dihidupkan. Ya kan, dewa-dewa kuno yang dihidupkan, dan dunia sudah mengenal mereka dan sangat-sangat aware dan familiar. Makhluk mitologi berarti masuk ya?
Iya, makhluk mitologi juga, ya kan, kayak kalau kita nonton film Clash of the Titans, ada Kraken, ya kan, dewa-dewa Mesir bangkit lagi, itu semua neopaganisme. Imbasnya apa ke dunia nyata? Banyak sekali. Jadi pada saat kita menikmati semua itu, kita menganggap it's fine wisdom. Jadi pada saat terjadi benar-benar praktek penyembahan kepada tokoh-tokoh ini, ya kita juga is okay, never mind. Itu adalah kepercayaan orang. Kita harus hormati, kita harus hargai, betul. Dalam batasan tertentu betul. Tetapi dampak daripada bangkitnya lagi neopaganisme, penyembahan kepada dewa-dewa kuno dan praktek sihir itu dampaknya besar. Di society, di lingkungan kemasyarakat itu punya dampak yang besar. Apa aja itu Pak dampak? Kejahatan. Kok bisa? Kok bisa? Karena kan kita dari awalnya kan kita cuma menonton ya. Istilahnya kalau misalnya neopaganisme ini hanya masuk lewat tontonan atau mungkin game atau lain sebagainya, kenapa jadi timbul ke kejahatan? Padahal itu hanya sekedar tokoh. Mungkin kalau kita kan mungkin ya contohnya saya aja gitu lah. Saya mungkin menonton yang Avenger dan sebagainya mungkin. Lalu kemudian saya melihat, wah tokoh ini kok hebat banget. Terus saya kagum. Ya saya juga kagum sih. Ya saya kagum, wah gila ya kok bisa seperti ini. Seneng nonton, seneng. Nah, kok bisa dampaknya akhirnya ke kejahatan? Padahal itu sebenarnya adalah kepercayaan secara pribadi aja gitu. Oke, kita harus melihat secara global ya. Mungkin orang-orang kayak kita nggak terdampak. Karena kita punya Tuhan, kita punya a strong spirit inside us, Roh Kudus. Dan itu membuat paling ya kita menjadi penikmat film aja. Tapi kita tidak menjadi orang-orang yang terpengaruh oleh roh di balik itu. Tetapi begini, kita ngambil contoh yang paling ekstrim ya, film The Joker. Iya. Joker itu kan sebetulnya gambaran dari sebuah orang gila kan, madness. Musuhnya Batman kan sebetulnya itu. Yeah. Dan saya kenal banget karakter Batman, karakter Joker karena saya penikmat suka komik dulu ya. Ini sebenarnya orang gila gitu. Tetapi diangkat di film sedemikian rupa, dijadikan ini adalah gambar daripada masyarakat kita. Orang kalau ditolak, orang kalau dibully, orang kalau digini-gini, lama-lama dia bisa revenge, balas dendam dalam situasi yang sangat mengerikan, jadi penjahat yang luar biasa. Itu memang benar kenyataan, ya kan? Pertanyaan saya, di alam yang nyata, beberapa tokoh pemeran Joker ini benar-benar mati suicide, bunuh diri. Silakan searching sendiri, tanya kenapa mereka bisa bunuh diri. Karena mereka sudah nggak bisa hidup di alam nyata. Pada saat mereka main Joker, mereka menjiwai sedemikian rupa. Dan itu mereka pun di alam nyata mereka, di luar kondisi syuting, film udah selesai, syuting udah selesai, mereka sudah nggak bisa hidup di alam nyata. Karena tokoh Joker udah melekat sama mereka. Dan mereka pada saat mereka melihat realita, mereka nggak bisa terima. Tenggelam dengan karakter itu sendiri gitu ya? Dan dia nggak bisa manifest. Akhirnya dia depres, bunuh diri. Dan ada berapa banyak orang yang terinspirasi dengan film itu. Menjadi orang-orang yang memiliki karakteristik antisosial seperti Joker. Itu kalau yang ekstrim. Kalau Thor kan tidak apa-apa, ya benar. Tapi di balik Thor itu ada penyembahan kepada roh-roh yang Alkitab bilang roh-roh jahat di udara. Nah ini yang membuat masyarakat yang dalam tanda kutip tidak punya strong karakter. Kita nggak bicara orang Kristen, orang dunia lah ya. Kita bicara netral aja, orang yang punya strong karakter, punya nilai moral yang baik pasti terpengaruh. Contohnya paling sederhana adalah aborsi. Kok bisa? Oh iya, aborsi itu sebetulnya praktek penyembahan kepada dewa Molok. Di dalam perjanjian lama ada satu dewa yang namanya Molok, ya kan? Yang menuntut orang-orang yang menyembah dia itu mempersembahkan anak-anak mereka dilempar hidup-hidup ke dalam api. Jadi itu sebenarnya sudah ada ya Pak? Oh, dari dulu di Alkitab tertulis, Yeremia 32 ayat 35 bisa dibaca. Nah, pada saat anak-anak ini dilempar ke api kan teriak-teriak mereka. Ya. Kesakitan. Bagaimana orang tuanya ini bisa terhibur gitu loh. Di situ ada ritual seks. Jadi pada saat anak ini dilempar ke api, mereka main musik, main musik rame, ya kan? Suara itu menjadi sayup-sayup dan mereka
yang datang kepada ritual itu mereka melakukan seks orgi, pesta seks di situ. Sepuas-puasnya, laki perempuan, perempuan laki-laki, mau ganti-ganti pasangan gaya apapun, pokoknya mereka melakukan apapun yang mereka mau, seks orgi. Dan itu dampaknya ngeri sekali. Berarti sebenarnya dua ritual yang mempersembahkan anak dan seks ini, free sex ini, sebenarnya terjadi bersamaan ya. Terjadi bersamaan. Sebenarnya free sex ini ada supaya orang-orang tua ini jiwa belas kasihan kepada anak itu hilang tiba-tiba. Salah satunya. Tapi Dewa Molok ini akan semakin kuat. Molok itu kan punya pasangan yang namanya Asitoret, perempuannya. Itu juga sama, dikenal di Alkitab dengan Diana, Asitoret, Semiramis itu sebetulnya the same person with different names. Oke. Molok, terus Apis-Bull, anak lembu emas itu the same person. Yeah. Kalau kamu melihat ada orang dengan body laki-laki, kepalanya kebu, itu Molok. Itu di komik-komik banyak itu fiksi-fiksi seperti itu. Nah, penyembahan pada Molok ini kan hilang dengan masuknya dengan Yudaism, dengan kekristenan, ya kan, kemudian agama-agama besar yang lain itu tenggelam. Tapi prakteknya itu masih. Jadi pada saat anak itu dikorbankan dan seks orgi itu dilakukan, dewa-dewa ini menjadi powerful. Pada saat dia powerful, dia bisa memanifestasikan sifat mereka ke masyarakat. Makanya Tuhan bilang kepada orang Israel, lenyapkan 7 suku Kanaan, karena mereka jahat. Kenapa mereka jahat? Karena dewa mereka. Makanya 7 suku Kanaan itu suku yang keji di hadapan Tuhan, jahat, kejam, dan melakukan praktek-praktek yang mengerikan. Dalam kondisi normal pun juga mereka melakukan praktek-praktek yang mengerikan, amoral. Salah satunya Sodom dan Gomora, ya kan, yang paling diangkat ceritanya. Tapi Sodom Gomora is not alone, ada banyak yang di situ, kota-kota yang nggak disebut di Alkitab, yang punya kerusakan yang setara. Cuma yang menonjol memang. Sodom dan Gomora satu yang menonjol banget, ya kan, dosa sodomit. Nah, Moloknya udah hilang nih, karena kekristenan segala macam, tapi prakteknya masih berjalan. Dan dewa ini masih mendapat kekuatan dengan cara apa? Aborsi. Anak nggak salah dibunuh. Just simple. Kenapa sih Molok minta anak? Kalau lo kasih gua anak, tak kasih berkat, panenmu akan berhasil. Hari-hari gini di barat ada pasangan-pasangan yang berkata, yang paling mild, kita nikah nggak apa-apa, tapi kita nggak mau punya anak. Kita pengen duitnya, ini di Jerman beberapa kayak gitu konsepnya. Duit kita kumpulin, kita senang-senang. Itu barusan kemarin adik saya tanya, itu bener nggak sih secara Alkitab? Saya bilang miss. Ya kan, tapi aku nggak mau bahas itulah. Yang paling konyol ada dia udah ngandung. Tapi karena ini adik gimana ya? Ini kan masalah gitu loh. Nambah beban, gugurin supaya kita tetap bisa senang-senang. Demi uang, demi kehidupan materialistik hedonis, dia berani menggugurkan kandungan. Mungkin kalau yang itu udah sampai ke Jepang itu ya Pak ya. Kan kalau sekarang orang-orang Jepang justru ketertarikan untuk punya anak itu menurun sekali ya. Exactly. Mereka lebih fokus cari uang. Betul sekali. Berarti sebenarnya secara tidak langsung udah sampai ke Asia ya sebenarnya. Iya, tapi selama mereka tidak menggugurkan masih mild lah, masih lembut lah ya, masih belum terjadi tindakan pembunuhan kan. Nah, itu efek. Pembunuhan di mata Tuhan tetaplah sebuah pembunuhan, apalagi bayi-bayi yang tidak bisa defense, ya, tidak bisa mempertahankan dirinya. Bagaimana dengan kenajisan seks yang sekarang merajalela di dunia, free sex, ya kan, same sex, seks dengan binatang, seks dengan robot, seks dengan istri orang, suami orang, itu semua adalah praktek asusila yang semakin terkultivasi karena tadi. Jadi itu kayak lingkaran setan. Pada saat mereka nyembah secara nggak sadar, semakin banyak orang mempraktekkan itu, spiritnya semakin kuat. Nah, spirit yang semakin kuat ini, roh najis dari Diana, Molok itu, dia semakin bisa mempengaruhi society. Makanya jangan heran menjadi gaya hidup. Free sex, aborsi di negara barat itu menjadi gaya hidup. Iya betul.
Ketika pacaran juga di sana harus free sex Iya. dan sebagainya. Makanya nggak nunggu nikah kan, Pak? Betul, sebagai contoh ya. Kemarin kalau kalian mengingat ada midterm election, nggak tahu untuk kalian familiar nggak, di Amerika tuh kan ada pemilihan nggak kayak kita. Kita milih presiden, DPR tuh jadi satu sekaligus murah karena pengen ngirit. Tapi di sana nggak, milih presiden tuh 2 tahun yang lalu. 2 tahun kemudian mereka milih Senat, milih House of Representative. Kalau di sini DPR, MPR lah. Makanya disebut midterm election. Biasanya dalam sejarah Amerika, midterm election selalu yang terjadi adalah kalau presidennya Demokrat, nanti midterm yang menang Republik. Kalau presidennya Republik, midterm yang menang Demokrat. Selalu kayak gitu. Kenapa gitu, Pak? Saya kurang ngerti. Mungkin karena ketidakpuasan. Mungkin loh ya. Nah ini kan Demokrat nih, Pak. Joe Biden ini kan Demokrat. Donald Trump, Republik udah bilang nanti akan ada red wave, gelombang merah, artinya akan banyak orang akan memilih Republik karena nggak puas sama Joe Biden. Kan Anda bisa lihat lah ya, di bawah kepemimpinan Joe Biden Amerika porak-poranda secara ekonomi, secara politik, and so on. Tapi ternyata red wave tidak terjadi. Senat tetap menang Demokrat, House of Representative menang Republik tapi tipis. Ada seorang analis berkata, kenapa mereka tetap aja nggak mau milih Republik? Republik itu kan punya nilai konservatif, anti aborsi. Ya. Itu yang paling kenceng mereka beritakan, anti LGBT. Masyarakat di sana udah nggak peduli dengan semuanya. Yang penting gue bisa aborsi, gue akan milih siapapun dia. Freedom ya, Pak? Freedom. Nah, kebetulan untuk midterm kali ini ada banyak wanita-wanita muda yang mereka punya hak pilih tahun ini. Itu kekuatan yang luar biasa yang bisa memenangkan Demokrat di midterm election ini. Di situ si analis bilang begini, inilah kenapa kekuatan pro aborsi itu bisa mengubah sejarah Amerika. Ya, karena di sana udah terlalu banyak. Yang tadi saya bilang, pada saat spirit itu mendapat kekuatan, dia bisa masuk ke society sedemikian rupa, dia sampai bisa mengubah peta politik loh. Iya. Soal Anda nggak setuju dengan kata analis ini, terserah lah ya. Itu selera kita masing-masing. Gitu. Ini contoh-contoh bagaimana neopaganisme itu bisa mengubah sejarah umat manusia. Kan tadi Bapak kan bilang bahwa itu ada di film, lalu ada di game. Apakah itu juga masuk ke musik juga? Musik juga. Cuman saya kan bukan penikmat musik ya. Saya kan lebih banyak dengar lagu rohani. Tapi saya melihat musik-musik dunia juga beberapa sangat-sangat mengadopsi, terutama musik-musik heavy metal. Musik-musik heavy metal itu kita udah tahu lah, sejak saya SMA kita udah tahu lah bahwa itu dekat sekali dengan satanisme, penyembahan kepada setan. Dan itu pada saat mereka itu digaungkan, itu di beberapa konser pasti makan korban, sampai ke korban nyawa. Makanya kan kemarin Halloween kan di Itaewon itu sampai beberapa mati. Secara teknis bisa dijelaskan kenapa mereka sampai mati. Tapi kan analis-analis kan tidak melihat the spirit behind. Halloween itu sebetulnya praktek pagan, praktek sihir. Bagaimana mereka itu jadi ceritanya tuh Halloween itu di Oktober itu adalah masa di mana dunia orang mati dan dunia orang hidup itu kontak, portalnya terbuka. Orang mati bisa nyambangin kita. Kebudayaan ini juga ada di China loh. Tapi saya nggak mau cerita lah, melebar nanti. Di Indonesia mungkin juga ada. Nah, karena orang mati ini bisa kontak, mereka pakai kostum-kostum ini supaya orang mati ini istilahnya kayak ditakut-takutin gitu, supaya mereka nggak ganggu kita. Satu pihak. Di lain pihak justru dengan merayakan Halloween mereka ngundang itu roh-roh itu masuk ke kehidupan kita. Ada dua sisi. Ada dua sisi. Nah, dalam sejarah kekristenan, ya salah satu cabang dari agama Kristen pada saat memenangkan Eropa, mereka menjadikan itu menjadi salah satu perayaan orang Kristen yang namanya All
Day, All Saints Day, hari orang-orang kudus. Di mana gereja itu akan mempersembahkan doa-doa kepada orang-orang kudus, semua orang kudus. Nah itu di Alkitab nggak ada basic Alkitabnya. Mereka hanya merubah itu. Iya, bukan penyembahan lah. Doa kepada orang kudus yang sudah mati itu tidak ada dasar Alkitabnya. Iya. Jadi Halloween itu tidak bisa disucikan. Iya. Lain sama Natal. Natal itu harus kita akui, Natal itu juga punya root pagan, ya, penyembahan kepada Dewa Matahari. Tapi itu disucikan, dijadikan perayaannya orang Kristen kelahiran Yesus. Loh, Yesus lahir di bulan Desember enggak? Yes. Saya punya artikel yang menjelaskan secara saintifik bintang Bethlehem yang sebetulnya itu bukan bintang, itu rasi bintang dan planet. Itu muncul itu di tahun-tahun tertentu, dan pada saat Yesus lahir itu muncul. Kemunculan berikutnya itu sekian ratus tahun kemudian. Dan itu bulan Desember. Desember. Dan orang ini menghitung, orang Majus itu kan dari Persia. Pada saat dia melihat, kemudian dia berjalan sampai Yerusalem, itu butuh waktu kurang lebih 3 minggu. Dan dia melihat rasi itu kurang lebih di awal bulan Desember. Mereka prepare sampai kepada Yesus itu exactly rasi itu pas jatuhnya di Bethlehem. Bethlehem ya. Pas jatuh di Bethlehem, pas Yesus lahir. Orang Persia melihat kalau ada rasi seperti ini artinya raja yang besar itu akan lahir. Dan gak cuma raja yang besar, tapi a new world order, tatanan dunia yang baru. Dan memang benar kan? Iya. Dunia masuk ke zaman anugerah, perjanjian baru, new covenant. Iya, betul. Dan mereka tahu, itu tertulis di Almanak. Almanak itu prasasti tertulis bahwa tanggal sih enggak, tapi bulan ini dan itu ada seorang raja besar yang akan lahir, dan itu almanak itu dilindungi. Tidak semua orang bisa ngelihat, yang bisa ngelihat ya salah satunya orang Majus. Kenapa? Karena kalau musuhnya tahu, itu bisa dibunuh itu. Bayangkan itu raja Persia. Musuh-musuh orang Persia, orang Babylon, orang mana kan bisa bunuh itu raja. Iya. Karena saingan akan jadi orang besar ini, mengancam negara-negara yang lain, makanya dilindungi. Tapi ternyata waktu orang Majus ke sana, ternyata yang lihat raja, tapi raja alam semesta kan, Tuhan Yesus gitu. Itu benar-benar recorded in history. Yesus lahir bulan Desember. Karena ada beberapa tanggapan sih Pak yang mengatakan bahwa memang sebenarnya 25 Desember itu hanya kita mengikuti budaya-budaya Western aja. Oh no. Dan ternyata sebenarnya memang secara studi Alkitab memang Desember. Iya, dan ada orang bilang, lo kan winter kan dingin, kan orang Eropa dingin. Di Yerusalem winter itu sekitar 10 derajat mild. Dan orang-orang sana itu miskin, gembala itu miskin. Mereka menggembalakan di ladang, tidur di ladang itu biasa. Jadi kondisi winter, kalau memang kalau malah binatang-binatang dimasukkan ke kandang itu malah berbahaya, mereka bisa kena pneumonia. Karena di situ kan lembab kena pneumonia malah sakit malah mati. Justru malah di bulan-bulan winter seperti itu, kambing domba itu ditaruh di ladang supaya sehat. Makanya ditemui malaikat, loh kok ada di situ. Teolog-teolog yang nggak mau nyelidiki, cuma menerima informasi-informasi akan berkata itu pasti April. Karena winter nggak mungkin menggembalakan di musim dingin. It is not. Itu benar-benar terjadi di sana. Dan ada banyak hal yang saya ajarkan ini di S2, di Kristologi di S2 secara detail. Ada banyak secara saintifik membuktikan bahwa memang bahkan domba-domba yang dikorbankan di hari-hari besar, hari Grafirat, itu memang digembalakan di musim dingin, dan itu di luar. Jadi itu secara otentik historically terjadi seperti itu. Yesus lahir bulan Desember period. Makanya sampai ada orang Kristen gara-gara oh ternyata April ya, dia nggak mau merayakan Natal gitu ya. Ada yang begitu. Bahkan sampai diselamatin Natal pun nggak mau bales. Kan konyol. Lu dengar berita yang salah, lu nggak
nggak nyelidikin kebenarannya, lu terima mentah-mentah. Ya kan, apalagi yang ngajar minta maaf orang rohaniwan, salah sisan diterima, menghasilkan praktek keagamaan yang melenceng. Jadi ini tapi udah melenceng ini bukan ada kaitan sama neopaganisme, kembali ke Halloween. Pada saat orang merayakan Halloween, I'm sorry, itu penyembahan berhala. Pada saat setan itu disembah, dia pasti minta sesuatu. Makanya jangan heran sampai mati seperti itu. Saya penasaran nih Pak, ini kan sedang di Barat lagi marak-maraknya ya, aborsi, free sex dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita tarik ke generasi yang zaman dulu, itu sebenarnya tidak terjadi sampai seperti ini gitu kan? Tidak terjadi. Saya jadi bayangin sepertinya kayaknya ada batasan, itu mungkin ada penjelasannya Pak? Ini menarik saudara, menarik ya. Makanya kan kita ini perlu wawasan luas. Seorang pendeta tuh harus banyak belajar. Dan ada banyak hal yang kita nggak pernah bisa temui pada saat kita tidak membuka horizon kita. Kapan sih sebetulnya kemerosotan moral ini terjadi? Dan sekali lagi, semua itu muaranya di negara barat. Ya. Generasi 1960 itu titiknya. Ada di situ Pak? Generasi sebelumnya itu kan generasi yang sekarang masih hidup ya, itu kan generasi tahun 40-an, generasi perang dunia kedua. Itu namanya the golden generation, generasi yang kuat, yang ngalami perang, yang tabah, yang powerful, yang dia ngalami resesi ekonomi, dia ngalami trauma perang, tapi mereka survive. Ini kita bicara Amerika ya, nggak bicara Indonesia. Survive, berhasil keluar generasi 1960, baby boomer. Ya, baby boomer lahir di masa Amerika Jaya, kaya raya. Anak-anak ini lahir dalam kondisi punya segala-galanya, beda sama orang tuanya. Punya masalah, pasti dong, namanya orang kan punya masalah. Dia cerita sama orang tua, "Pah, Ma, aku punya masalah." Papa mama ngelihat masalah si anak, alah masalah kayak gitu aja lo repot. Kecil gitu. Gua ini lo dulu gini-gini, pas sekali. Kemarin saya ngikuti pelajaran di gereja soal parenting, itu yang namanya toxic parents, orang tua yang toxic, beracun. Dia nggak bisa berempati dengan anaknya, dan dia mengaku, apa sih lo? Gua ini lo ngalami gini-gini, gua survive. Lo punya jerawat satu aja udah ributnya kayak mau mati gitu kan? Sana gitu kan? Nah itu terjadi di generasi tahun 60. Pada saat anak-anak ini tidak mendapat pengayoman dari orang tua, mereka lari kemana? Mereka mengadopsi kultur-kultur baru, mereka menciptakan culture baru untuk sengaja melawan orang tua mereka. Salah satu yang mereka adopsi free sex. Karena nilai orang tua mereka sebelum 1960, seks itu kudus. Bayangin ya, dari sejak zaman dulu sampai 1940, 1950, 1960, manusia dunia ini masih seias kata berkata seks itu kudus. Hanya bisa dilakukan oleh seorang pria wanita yang menikah. Ya penyimpangan pasti ada. Tapi itu nilai yang diterima di seluruh penjuru dunia, bayangin. Begitu 1960 berubah. Karena ada generasi yang melawan orang tua mereka karena orang tuanya nggak peduli sama anak mereka, nggak mau berempati, gitu. Sehingga anak-anak ini menjadi kaum hippies, pemberontak. Mereka pengen ini loh gue, mereka mulai pakai tato. Pembuktian, gue bisa kok. Mereka mulai kabur dari rumah. Mereka jadi punk. Mereka bilang sama orang tuanya, gue bisa, gue hidup sendiri bisa nggak kayak lu. Nilai-nilai pokoknya yang penting gue beda sama kalian. Generasi inilah yang membuat mulai decline, moralitas mulai turun.
Berarti generasi ini sebenarnya mencoba untuk menutup moral-moral yang lalu gitu ya? Bukan menutup, ngelawan. Mereka tuh pengen menunjukkan gua berbeda. Lu bilang gua gini ya, generasi jelek ya. Gua bisa buktiin gua bisa. Karena akarnya tadi dari toxic parenting itu ya? Exactly. Dan itu kita lakukan sekarang. Pada saat anak kita ini lahir di dunia gadget, generasi alpha, dunia gadget, generasi Z, ya, generasi X, adikku generasi milenial. Kamu generasi apa ya kamu ya? Kamu sih nggak milenial, kamu generasi Gen Z. Di bawah Gen Z kan generasi alpha, lahir di dunia gadget. Kita bilang apa? Gadget itu jahat, gadget itu gini, gadget ini gini, gadget ini. Kita nggak berempati. Loh, mereka tuh lahir di dunia gadget. Tapi berhubung kita itu tidak lahir di dunia gadget, kita berkata gadget itu jahat. Ya. Sama toh. Waktu dulu saya remaja itu video game, dingdong, neneng, neneng, neneng. Orang tua bilang dingdong jahat, dingdong jahat, dingdong jahat. Manifestasi dingdong sekarang kan di HP, game di HP. Ya. Itu jahat. Selalu kita menjahatkan generasi yang setelah kita. Kita merasa generasi kita lebih baik. By the end nanti mereka jadi gede, itu juga jadi begitu. Nanti habis generasi alpha kan beta. Si alpha kan berkata beta nggak bagus. Gaya hidupku lebih bagus. Padahal dia dulu waktu kecil juga dijelek-jelekin sama orang tuanya. Ini toxic parent. Kita nggak pernah bisa memahami mereka, merangkul mereka, mengasihi mereka, dan membawa mereka kepada, nah sekalipun kamu kondisi dunia memang kayak gini, tapi kamu bisa menjadi orang yang lebih baik tanpa kamu meninggalkan duniamu. Nah, memang seringkali begitu sih. Exactly. Makanya yang terjadi apa? Anarki, memberontak. Dan ini udah dinubuatkan loh ya di 2 Tesalonika 2 ayat 3-8. Ya, secara durhaka, secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Anarkisme. Kedurhakaan itu kan anomia, kondisi tanpa hukum. Itu anarkisme. Siapa yang membuat anarkis? Kita orang tua kita ini yang membuat anak-anak kita anarkis. Nggak sadar ya parents ya. Kita yang membuat anak kita seperti itu. Udah gitu ditomplengi. Jadi pola asuh yang salah ditomplengi dengan roh zaman. Roh zamannya sekarang apa? Hedonisme, materialisme, humanisme. Ini keluar dari mana ya? Tadi generasi 1960. 1945, 1948 perang dunia selesai, ada United Nation. Mulailah dicanangkan human rights. Salah enggak? Enggak. Ya kan? Mulai dicanangkan freedom, kebebasan. Ya kan? Ada 7 hak asasi manusia. Kalau saya masih ingat di pelajaran waktu SMA kan. Hak untuk beragama, hak untuk berpendapat, hak itu enggak salah. Tapi itu spirit. Kalau orang yang nerima ini adalah si pemberontak, itu menjadi anarkis. Nangkapnya beda, dimaknai beda, diekspresikan kebablasan. Ya. Nah ini yang terjadi sekarang kan kayak gitu. Jadi ini sudah susah direm. Kita mau mengedukasi parents gimana supaya mereka punya parenting yang bagus? Susah. Udah terlanjur. Roh zaman kita nggak bisa hilangin. Di zaman Yesus hidup, di zaman para rasul hidup gnostisisme. Bisa mereka ngelawan gnostisisme? Nggak bisa. Mereka hanya bisa menawarkan nilai yang berbeda kekristenan. Gitu loh. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang segala hal yang terjadi sekarang ya Pak, kita nggak bisa menolak roh dunia dan lain sebagainya. Nggak bisa ngelawan udah. Ya, it must happen, it must go. Ya. Menolak mungkin bisa ya Pak ya. Menolak tapi bisa. Melawan tidak bisa. Tapi mengalahkan nggak bisa. Oke. Nah ini pertanyaan saya adalah, lalu gimana sih kita sebagai orang Kristen harus merespon itu? Kalau kita udah tahu nih, kita nggak bisa melawan itu, terus kita harus gimana dong? Ini ya, Tuhan tuh kan sudah ngomong, kamu tuh terang dan garam dunia. Iya, betul. We just do our best. Ya, setiap kita berperan, tapi ingat baik-baik, Alkitab sudah menubuatkan kita nggak akan menang. Karena dunia ini harus binasa di dalam nafsunya yang berdosa itu. Ya.
Jadi untuk babaknya Yesus sama rasul-rasul dia menang. Kekristenan merajalela menjadi agama dominan, sekalipun banyak penyimpangan. Ya. Di era kita itu tidak akan berlaku karena Tuhan sudah menubuatkan di era ini dunia akan selesai. Dia akan mengangkat gerejanya. Tugas kita selesai. Tugas kita ya jalankan tugas kita. Tapi jangan pernah bermimpi kita bisa mentransform dunia ini menjadi dunia yang lebih baik. Nonsense. Makin kesini makin jahat. Gitu. Pasti. Jadi Cuman kita bisa betul, tapi kita bisa menyelamatkan pribadi lepas pribadi. Ya. Itu tugas kita. We cannot change the society. It's too late. Loh, jangankan kita loh ya. Saintis pun berkata, it is too late. Kita mau anti global gini ya. Ada orang-orang yang berpendapat bahwa pemanasan global ini fake, bohong. Apapun lah yang terjadi, buktinya semakin panas kok dunia ini. Gini loh sis, pemanasan global ini benar-benar ada, cuman dipolitisasi oleh sekelompok orang untuk ditunggangi, untuk mengegolkan agenda-agenda mereka. Sama kayak COVID itu benar-benar ada, tapi COVID pandemi dipakai untuk mengegolkan agenda-agenda mereka. Agenda mereka apa? Satu hari akan menciptakan satu tatanan dunia baru, one world government. Satu pemerintahan, one religion, satu agama, and one ekonomi, one currency, satu mata uang. Itu sekarang sudah dibesut nih, kenceng-kenceng, dan dunia dibawa ke sana. Termasuk perang Ukraina dan perang Rusia ini, analisa pribadi saya, I'm sorry, Anda setuju nggak setuju silakan, itu hakmu, settingan. Zelensky-nya sih, ya ditembak ya gua tembak lah, lu datang ke rumah gua ya gua usir lah. Tapi itu semua settingan. Putinnya juga terjebak, sengaja dirangsang supaya Putin turun gunung. Tapi di balik semua itu ada master hand yang membuat dunia ini akan chaos. Dan itu Alkitab udah bilang tadi di dalam kitab Tesalonika, itu akan terjadi sampai satu titik akan ada antikris akan keluar. Berarti kita tidak bisa merubah dunia, kita hanya bisa merubah pribadi lepas pribadi ya. Exactly. Oke Pak, mungkin satu pertanyaan lagi. Boleh, 2 juga tidak masalah. Ya. Dari praktek-praktek neopaganisme yang sekarang terjadi ya. Ini kan kita tidak bisa lepas ya dari yang namanya game, kita tidak bisa lepas dari namanya film dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya, apakah ketika kita, ya ini contohnya saya aja lah. Saya kan mungkin nonton Transformer dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya sudah menggunakan hal-hal yang tentang neopaganisme ini ya. Dan mungkin kayak tadi yang Pak Greg sampaikan tentang Avenger dan sebagainya. Mungkin saya merasa bahwa keren ya tokohnya. Apakah itu berdosa? Ketika kita mengagumi, bukan mengagumi ya, mungkin ketika kita merasa wah hebat ya, dalam hati dan pikiran kita merasa wah hebat tokoh ini ya gitu. Apakah itu berdosa? Gini ya, di dalam kekristenan itu ada yang namanya dosa dan tidak dosa, ada yang namanya perlu dan tidak perlu. Paulus bilang tidak semua hal itu bermanfaat bagiku. Oke. Nonton film itu ansih ya. Nonton filmnya itu tidak dosa. Come on man. Yesus itu The Passion of the Christ itu film. Ya. Kalau nonton filmnya ansih itu dosa, berarti you pun tidak boleh nonton The Passion of the Christ. Yang membuat kita bersalah adalah apa yang kita tonton, kan gitu. Nah, pada saat kita menonton film-film Hollywood, kalau saya bisa bilang selektif saja. Kalau kita sudah tahu bahwa film ini sudah tidak bagus, kayak The Joker, kenapa harus ditonton? Kalau kita udah tahu judulnya ada kuntilanak beranak gitu kan, ngapain harus ditonton? Gitu kan, pocongan bangkit dari kubur, ngapain harus ditonton? Nonton yang lain kayak gitu. Betul. Gitu kan. Tapi kalau film itu banyak kok film yang sifatnya educated, film yang bagus. Ya enggak apa-apa, silakan nonton aja. Satu lagi mungkin Pak. Kita melihat ya anak-anak muda, fakta-fakta dan fenomena yang terjadi, suka mengkoleksi nih. Ini aja lah yang paling sering saya temui ya. Ketika mereka suka contohnya dengan Avenger, maka mereka akan mengoleksi barang-barang tentang Avenger, entah itu tas, entah itu kaos, dan mungkin patung-patung kecil mungkin ya.
Yeah. Itu mereka taruh di kamar dan mereka sangat-sangat menekuni hobi mereka untuk mengoleksi itu. Apakah itu diperbolehkan kalau di dalam secara Alkitab ya? Mungkin kita nanti bisa ini kan pesan buat anak-anak muda. Yeah. Ya. Saya pernah ditanya sama satu pengusaha, dia nggak cuma collecting itu, tapi dia action figurnya mahal-mahal, sampai puluhan juta. Tapi dia tanya, kok berdosa nggak? Dia tadi tak jawab. Ini bukan masalah dosa nggak berdosa, bermanfaat apa enggak. Aku tahu sih kamu investasi di sini udah puluhan bahkan mungkin ratusan juta. Tapi aku juga tahu duitmu tuh miliaran. Kamu ngeluarin duit segitu tuh kayak saya tuh beli kacang goreng di Indomaret gitu. It's not a big money lah. Itu uang jajanmu. Selama istrimu nggak komplain, kamu bisa memanage duitmu dengan baik. Dan ketiga, kamu tidak terikat dengan mainan-mainan itu. Misalnya ini special edition nih, wah ada satu nih, gua kejar nih sampai lu bingung gitu kan. Lu sampai lu posisimu kamu terpancang ke situ, itu namanya sudah addictive. Sampai ngejar collection sampai gua. Sampai gelisah gitu ya. Nah, sampai gelisah, sampai aduh tadinya mau ini kan, mau mengagendakan sesuatu, nggak jadi deh, gue beli mainan dulu, padahal ini lebih penting, itu sudah nggak boleh, itu udah penyimpangan. Tapi kalau itu sekedar just collecting is your hobby, oke, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Mungkin ada tambahan sebelum kita menutup sesi ini, Pak? Ya menurut saya gini aja lah, terkait dengan neopaganisme, kita sekarang sudah tahu kan bahwa ada praktek-praktek seperti itu. Yang penting kita sekarang tahu ada banyak hal yang kelihatannya baik, tapi di belakang itu ada ritual pemujaan kepada roh-roh jahat. Kita harus hati-hati. Sekarang kita udah tahu, ya kita jauhin. Ya. Jangan kita nekat kita terusin, karena kita udah tahu efeknya. Efeknya tuh nggak sudden, langsung. Itu bisa indirect. Mungkin efeknya ke orang lain. Ya. Atau efeknya ke kita tapi nanti. Ya. Pada saat kita lemah rohani kita, itu baru nyerang. Ya. Bisa loh. Kenapa kok ada orang baik-baik kok bunuh diri? Aku nggak tahu. Mungkin salah satunya adalah itu. Ya kan. Pada saat dia draw down, benteng pertahanannya roboh, masuk itu. Ya. Karena dia selama ini mengcultivate, mengizinkan roh-roh itu berada di sekelilingnya. Makanya saya tidak merekomen orang Kristen nonton film horor. Saya nggak merekomen. Ya. Itu mengundang roh jahat masuk ke rumahmu. Buat ngapain sih nonton yang lain kayak terus nonton film gebuk-gebukan kan, film laga sampai begitu. Aku tak kira itu bukan tontonan kita lah. Kekerasan kan, violence. Itu bukan tontonan kita. Action yang oke lah, kayak Jackie Chan itu kan actionnya kan, tontonlah film Jackie Chan itu hampir nggak ada Jackie Chan tuh bunuh orang, nggak ada. Dipukul sampai berdarah-darah sampai kepalanya lepas atau apa ya kan, atau dengan sengaja kakinya dipatahin gitu kan, atau matanya dicolok sampai kecolok satu sampai berdarah-darah, tuh nggak ada. Action tapi ringan. Kalau saya pribadi masih bisa ditonton. Tapi kalau sudah sampai berdarah-darah, terjadi kekejaman sampai ususnya keluar lah, bocor, please ngapain sih nonton gitu? Ya, betul. Gitu kan. Oke, semuanya menarik banget ya pembicaraan kita pada hari ini. Sebelumnya terima kasih untuk Om Greg sudah mau memberikan waktunya, memberikan wawasan-wawasan baru. Mungkin satu lagi ya. Gimana tuh Pak? Untuk parents ya, tolonglah kalian jangan selalu berkata zamanku lebih baik. Ya. Dan jangan memaksakan gaya hidupmu ke anakmu. Ya, mereka berbeda. Yang penting tuh kasih nilai, kasih guidance. Kasih nilai, kasih guidance, mereka bisa menentukan sendiri mana yang boleh dan mana yang tidak. Itu jauh lebih penting daripada berkata, pokoknya nggak boleh. Itu pokoknya gini, pokoknya itu satanik. Mereka nggak bisa nangkep. Iya kan? Udahlah, jangan jadi parent yang toksik. Ajari mereka nilai, kasih mereka supaya mereka tuh bisa diskusi. Pi, aku nonton ini boleh nggak? Kan lebih enak daripada mereka ngumpet-ngumpet, takut dimarahin papi. Ternyata mereka nonton di kamarnya. Lebih baik kan mereka dapat papi yang begitu mengasihi sampai dia bisa ngomong, Pi, boleh nggak ini, boleh nggak ini? Ya kita bisa diskusi. Menurutmu boleh nggak? Papi dulu ngajarin gimana, di gereja gimana, itu sekolah gimana, sampai dia bisa nangkap iya ya kayaknya nggak ada gunanya, tapi nggak usah tonton, itu lebih baik.
Itu yang saya terapkan sama anak saya. Ya, I'm not a good daddy, orang yang perfect enggak, tapi saya menerapkan prinsip parenting dan anak saya dewasa sih. Dan Tidak dia nggak memaksakan zaman gitu. dan dia sama papanya tuh sangat-sangat enak banget, nggak ada jarak. Pokoknya asik lah sama anak saya itu. Oke, baik pemirsa di rumah yang merasa sudah menjadi orang tua, bisa digarisbawahi tadi ya perkataan dari Om Greg, jangan menjadi toxic parent. Ya, ini generasi muda pasti setuju. Ya, betul sekali, karena kebanyakan memang anak muda itu agak gedek gitu ya Pak. Istilahnya gedek sama orang-orang tua yang memaksakan zamannya. Contohnya seperti kita membaca buku. Mereka bilang, aduh baca dong koran atau apa yang fisik-fisik. Tapi sekarang kita udah zamannya digital. Kita baca buku aja lewat HP udah cukup menurut kita. Jadi kita kurang bisa menerima dengan zaman itu. Ini kayaknya kalau mau diperpanjangi bisa loh ini. Mungkin nanti ada episode 2 ya Pak. Kita mau mendalami Alkitab buku sama Alkitab elektronik itu jadi perdebatan panjang tuh. Jadi perdebatan panjang tuh. Ya kan? Iya. Next kita mau undang kembali Om Greg untuk menyampaikan hal-hal yang lebih baru dan lebih menarik pastinya ya Pak. Oke, dan mungkin hari ini sampai di sini perjumpaan kita bersama. Jangan lupa terus nantikan podcast di episode selanjutnya bersama saya Elsa Dekaris Haryanto yang akan menemani dari awal sampai akhir. Kami berdua mengucapkan Tuhan Yesus memberkati.